Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan sejahtera dalam pemeliharaan Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Minggu biasa ke-23. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Blasius Sumario SCY. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Blasius, apa kabar Romo? Kabar baik, Bu Gio, dan sehat selalu, karena Tuhan selalu mendampingi kita, memberikan kesehatan yang baik. Puji Tuhan Romo, semoga selalu baik dan selalu penuh semangat ya dalam tiap karya Romo. Oke. Gitu ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka hati kita, mohon berkat Tuhan supaya kita bisa konsentrasi di dalam sabda hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dengan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Pandanglah kami putra-putri kesayangan-Mu ini dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya kepada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas doa pembukanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab Yehezkiel, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan bacaan Injil dari Matius. Baiklah, kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 33, ayat 7-9. Beginilah firman Tuhan, wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya.
Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 8 sampai dengan 10. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan diawali oleh bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya. Haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo, kira-kira apa, Romo, inspirasi iman yang dapat kita pelajari? Terima kasih, Bu Gio, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani yang terkasih. Dalam kitab suci hari ini kita disadarkan bahwa sabda Tuhan itu membentuk pribadi kita. Dan sabda ini yang juga akhirnya membentuk pertemuan komunitas dalam hidup kita. Kita sadar bahwa sabda Tuhan begitu berarti bagi kita, maka bulan September juga dikhususkan untuk bagi kita menaruh perhatian pada kitab suci. Mengapa kita diajak menaruh perhatian? Karena
secara nyata banyak orang di antara kita yang enggan untuk membaca kitab suci. Padahal sabda itu sungguh membentuk pribadi kita. Dari bacaan-bacaan hari ini kita ditolong oleh Yehezkiel. Tentang iman, keselamatan itu bukan hanya urusan saya dengan Tuhan. Tapi iman mempunyai dampak sosial. Kita mempunyai tanggung jawab untuk keselamatan orang lain. Nah, itulah yang akhirnya kita sadari melalui kitab suci, ternyata kita mempunyai tugas utama saling memperhatikan, saling mendukung, dan juga saling mengingatkan. Ya, Romo. Itu suatu pengalaman iman yang konkret, yang begitu berkembang. Dengan demikian, soal iman tidak hanya urusan saya dengan Tuhan. Iman mempunyai dampak sosial, kita bertanggung jawab terhadap keselamatan orang-orang di sekitar kita. Kita semua ya Romo ya, jadi nggak harus seperti Nabi Yehezkiel, ini kan memang Nabi mendapat tugas dari Allah gitu ya Romo. Ya, kita semua sebagai umat beriman, saat kita dibaptis kan kita mendapat karunia dan martabat sebagai imam, sebagai nabi, dan juga sebagai rasul di antara kehidupan kita. Maka unsur kenabian itu selalu menyuarakan yang benar, yang baik. Itu kehendak Tuhan, itu selalu yang benar, yang baik. Dan kita sebagai umat Tuhan itu diajak menghidupi iman itu antara lain juga menghidupi kenabian kita. Kita selalu mengungkapkan yang benar, kita selalu membela keadilan, dan kita mendukung orang pada hal yang baik. Maka tadi juga Yehezkiel mengungkapkan sabda Tuhan yang menohok kita. Karena Tuhan melihat orang yang berdosa, kalau tidak bertobat itu akan mati. Iya, Romo. Nah, itu yang kita sadari. Tetapi kita sebagai umat beriman, sebagai nabi menyuarakan kebenaran tadi, mempunyai peran untuk mengingatkan saudara kita yang berbuat salah. Supaya mereka ini bertobat dan diselamatkan. Kita sadar bahwa tidak ada orang yang tanpa kelemahan kerapuan. Kita sadar juga semua orang pernah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tapi di balik itu ada rahmat Tuhan. Nah, rahmat itu yang membangkitkan pertobatan. Nah, dengan pertobatan itu kita kembali mendapatkan kesucian yang kita hilangkan karena dosa kita. Dan Tuhan memberikan rahmat istimewa untuk kita. Ya, Romo. Nah, di sini yang kita sadari bahwa sungguh tugas kita adalah mengingatkan mereka yang berbuat salah dan kita diajak untuk menuntun mereka. Iya, Romo. Bahkan di bacaan pertama juga ada juga kalimat yang jika kamu tidak memperingatkan saudaramu itu, maka aku akan meminta pertanggungjawaban atas nyawanya, begitu ya Romo ya. Nah, ini yang, kalau kita membiarkan saja begitu ya Romo. Jadi yang kita sadari bahwa keselamatan orang lain itu juga menjadi perhatian kita. Karena kita sadar bahwa beriman itu membentuk persekutuan. Dan persekutuan yang kita hidupi sekarang ini juga nanti akan terbentuk dalam persekutuan para kudus dalam kerajaan surga. Nah, untuk bisa bergabung dengan para kudus itu, memang dalam pribadi kita semua harus berjuang untuk menanggalkan kerapuan dan kelemahan. Ya, Romo. Nah, karena itu akhirnya kita sadar bahwa kasih itu kita ungkapkan kepada orang-orang sekitar kita, pertama dengan tindakan-tindakan yang baik untuk mereka. Ya, Tetapi kasih itu juga perlu kita wujudkan, menegur mereka kalau ada yang berbuat keliru. Supaya mereka tidak larut dalam kesalahan, tapi dengan yang kita ungkapkan itu, kebenaran itu, mereka sadar dan akhirnya memperbaiki diri. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai nabi-nabi pada zaman ini. Nabi-nabi cinta kasih, kita diajak untuk mengungkapkan kasih dalam membantu saudara supaya bisa tumbuh dan berkembang dalam iman. Iya, Romo. Tentunya kasih juga yang kita dapat dari Allah sebagai sumber kasih. Kasih selalu mendorong kita ya Romo untuk bisa melakukan yang terbaik begitu Romo ya. Misalkan dalam keluarga seorang ibu
sudah marah dengan anaknya, namun karena ia mengasihi anak, pasti nanti satu saat hatinya akan kembali tergerak ya Romo ya untuk mengasihi. Nah, kasih itu menjadi oase yang sungguh memberikan kesejukan pada semua orang. Kita sadar, meskipun kita capek, kita lelah, tapi karena mendapatkan ungkapan kasih dari anggota keluarga kita, semangat hidup itu muncul kembali. Iya. Kemudian juga dalam situasi kemarahan orang-orang sekitar kita, kalau kita hadir dalam suasana mengembangkan kasih, mereka juga akan reda kemarahan itu. Ini kekasih itu yang sungguh luar biasa. Maka Paulus dalam bacaan yang kedua tadi ungkapkan cukup jelas. Hendaklah kamu saling mengasihi. Mengapa Paulus menegaskan kita supaya saling mengasihi? Karena kita tahu bahwa kasih tidak mungkin akan membuat kita melakukan perbuatan jahat. Tidak mungkin, karena tindakan jahat itu bertentangan dengan cinta kasih. Karena itu kita selalu diajak untuk mewartakan dan menghidupi kasih itu, karena memang dengan kasih itu jelas kita menghidupi kebaikan, kebenaran, dan kita juga membawa orang dalam suasana hidup yang bahagia. Hanya dengan kasih kita bisa membahagiakan setiap orang yang kita jumpai. Amin, Romo. Jadi luar biasa Romo ya, kasih yang sejak perjanjian lama juga sudah diperlihatkan oleh Allah ya Romo. Bahwa Allah pun tidak ingin umatnya itu mati atau binasa dalam keberdosaan mereka ya Romo ya. Ya benar, karena kita sadar melalui kejadian juga dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa itu kan akhirnya orang jauh dari Allah. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita terlena jauh dari Allah. Maka dia mengutus para nabinya termasuk Yeskiel yang hari ini kita dengarkan suaranya. Dan Yeskiel ini mau menyadarkan kita semua bahwa dengan menerima teguran orang lain, itu kita menerima kasih dari mereka. Maka kita jangan salah mengerti, salah terka, kalau orang menegur kita seolah-olah itu memojokkan kita, menyudutkan kita, seolah-olah itu ingin menjatuhkan kita dalam jurang yang lebih dalam. Iya, Romo. Tidak, justru teguran itu kapan kasih. Seperti kalau kita jatuh dalam lubang, saudara kita ada di atas, nah kasih teguran itu merupakan uluran tangan supaya kita keluar dari lubang itu. Dan sebenarnya Tuhan juga memakai saudara-saudara kita untuk menolong kita. Demikian juga kita diajak, seperti Injil bacaan pertama hari ini cukup jelas. Iya, Romo. Kalau Tuhan melihat orang berbuat jahat itu harus mati, tapi tugas kita adalah menyadarkan mereka supaya tidak mati. Tidak mati, tidak dalam hukuman mati itu. Maka Tuhan mengajak kita untuk menegur mereka. Yeskiel mengungkapkan bahwa tidak semua teguran itu ditanggapi dengan baik dalam pertobatan. Banyak juga orang yang membangkang atau bebal hatinya. Karena itu Pemazmur tadi juga mengingatkan kita, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, jangan bertegar hati. Kita perlu membentuk hati kita dalam pertobatan itu. Iya. Dari ayat Mazmur itu juga sebenarnya pesan untuk kita ya Romo, jika kita sebagai posisi yang ditegur gitu ya Romo ya. Jangan bertegar hati kalau kita mendengar teguran dari Tuhan. Jelas teguran itu ungkapan kasih, maka kalau kita ditegur orang lain, kita sebenarnya refleksi kita demikian. Ya Romo. Kalau kita ditegur, kita bisa berefleksi, benar atau tidak yang dia lihat itu. Maka dia menegur. Kalau yang benar, kita bersyukur. Dengan demikian kita bisa menyadari kerapuan kita. Tetapi kalau kita melihat itu tidak benar, maka itu juga ungkapan kasih. Kita juga tetap berterima kasih pada mereka sudah mengungkapkan kasihnya itu. Nah ini yang kita lihat, kita perhatikan dalam dinamika hidup kita. Biasanya kalau kita ditegur langsung kita protes. Iya Romo. Tidak benar itu. Padahal sebenarnya protes itu hanya mau menutupi. Dan di sini katanya kita bukan mengatasi masalah, tapi justru tetap ada dalam masalah. Tetapi kalau kita ditegur, kita lalu mengatasinya dengan baik, kita di situ akhirnya
bisa keluar dari situasi dan kesulitan itu. Iya. Nah, ini yang kita sadari, kita perhatikan dalam dinamika hidup kita, teguran itu sebagai ungkapan kasih. Kita harus menanggapinya sebagai ungkapan kasih ya Romo ya. Ya, Seringkali kan umumnya Romo hal tegur menegur ini itu suatu hal yang nggak nyaman ya Romo ya, baik bagi yang menegur maupun yang menerima teguran. Nah, bagaimana tuh saran dari Romo supaya jika kita ingin menegur kesalahan saudara kita, tapi kita tuh tidak mempermalukan atau tidak menyakiti hati yang ditegur Romo? jadi yang perlu kita sadari bahwa kita perlu menghilangkan budaya ngerumpi. Mengapa terjadi? Karena orang ngerumpi itu biasanya membicarakan kelemahan orang lain di depan umum atau pada orang lain, bukan pada yang bersangkutan. Tapi justru di sini tadi Yehezkiel mengungkapkan, kalau kamu melihat saudaramu berbuat salah, hendaklah kamu yang menegurnya. Maka dengan demikian secara pribadi, secara personal. Secara personal ya Romo Personal. sebaiknya. Kalau secara personal sebagai sahabat, sebagai saudara, kita hadir, menyatakan, kemarin saya lihat kamu seperti ini. Nampaknya itu tidak benar, tidak baik. Nah itu kalau dalam suasana yang enak, rileks, pasti juga dia katakan, oh ya terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Secara personal ya Romo ya. Iya. Jadi tidak seperti diadili di muka umum gitu ya Romo ya. Ya jelas, karena setiap orang kan pasti tidak mau diketahui Iya. kelemahan oleh orang lain. Tetapi kalau kita tunjukkan, banyak orang yang berterima kasih. Dan juga kalau kita tunjukkan dengan baik, justru kita menjadi saluran berkat dan rahmat bagi mereka dari Tuhan, memperbaiki kesalahan itu. Nah, dengan demikian, kalau mereka berbuat salah, kita menegur dan mereka menerima, memperbaiki, kita menyelamatkan nyawa orang itu. Tetapi kalau dia tidak mau menerimanya, istilah pemazmur tadi bertegar hati, kita tidak bersalah. Karena sudah kita Kita sampaikan. sudah melaksanakan tugas kita ya Romo. Ya, yang wajib kita ungkapkan, sudah kita sampaikan, soal keputusan ada di dalam pribadi mereka masing-masing. Itu yang kita perhatikan di situ, bahwa keputusan tetap ada dalam pribadi mereka. Iya. Baik, terima kasih Romo atas permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Jadi menegur orang dari kesalahannya tentu terkadang merupakan hal yang sulit. Tetapi hal ini tentu akan membantu mengembalikan relasi yang baik antara Allah dengan manusia. Baiklah Romo Blasius, terima kasih kita sudah berbincang-bincang di sesi yang pertama. Nantinya di sesi yang kedua kita akan melanjutkan dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan dialog iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Blasius Sumario SCY dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan dialog iman kita, kembali kami sampaikan informasi. Bagi para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan maupun sharing iman, dapat mengirimkannya ke alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com, ataupun dapat juga dikirimkan ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah, Romo, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di sesi kedua ini, Romo. Setelah tadi di sesi pertama kita sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Romo dari bacaan pertama dan bacaan kedua. Di sesi kedua ini, inspirasi iman apa, Romo, yang dapat kita pelajari? Terima kasih, Bu Gio. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita semakin disadarkan bahwa sabda Tuhan itu memang membentuk karakter pribadi kita. Dan dalam Injil hari ini ditunjukkan kepada kita situasi kedewasaan iman yang kita miliki. Dan orang yang dewasa itu pasti selalu terbuka pada kebenaran dan kebaikan. Orang dewasa pasti juga selalu membimbing orang-orang sekitarnya supaya selalu mengalami kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Seperti kita dalam keluarga, orang dewasa pasti membimbing putra-putri
supaya hidup dalam arah yang benar. Maka dalam Injil hari ini, kedewasaan iman yang diungkapkan dalam mengembangkan persekutuan, persatuan antar kita, ditegaskan oleh Yesus. Kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah empat mata. Ini suatu cara hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita semua, yakni dengan cara ini kita mempunyai suatu kasih yang konkret untuk saudara kita. Nah, dalam kedewasaan ini kita juga diajak untuk tidak ragu, tidak juga merasa kurang enak kalau menegur orang lain. Tapi justru dari iman dan kasih membuat kita semakin berani untuk menunjukkan kebenaran, termasuk juga menunjukkan kesalahan. Nah, di sini akhirnya juga kita sadari dalam budaya Israel, Yahudi, itu diungkapkan mereka, itu selalu mengungkapkan yang benar dengan saksi. Kalau 2 atau 3 orang memberikan kesaksian, itu kesaksiannya benar dan tidak bisa diragukan. Maka tadi juga Yesus menggunakan pola ini. Yang pertama-tama adalah kita berbicara secara personal. Itu yang diutamakan dalam pribadi kita. Karena berbicara secara personal itu akhirnya semakin tumbuh kepercayaan satu dengan yang lain. Nah, ini yang kita sadari, Tuhan kita diajak untuk mengembangkan budaya kasih, relasi personal itu yang kita perkuat. Menegur di bawah 4 mata ya Romo ya. Itu kan secara personal. Dengan demikian dia tahu yang kita ungkapkan, dan juga kita tahu yang dia alami. Kan ada pembicaraan secara personal, ada klarifikasi, mungkin juga dia mengungkapkan motivasi dan sebagainya. Itu suatu sebenarnya relasi yang hidup, sebenarnya juga relasi yang personal itu, bukan komunal. Nah, yang sering terjadi mengapa orang enggan untuk ditegur, terutama di depan umum, karena yang muncul orang itu biasanya kita mengungkapkan kelemahan orang lain untuk menutupi kelemahan pribadi kita. Itu yang sering terjadi dalam situasi masyarakat yang ngerumpi dan sebagainya. Oh iya, kan dalam rumpi itu biasanya ada bumbu-bumbu yang lain. Ditambah-tambahin. Nah, bumbu-bumbu itu biasanya suatu bias dari kerapuan kelemahan orang itu supaya tidak diketahui, maka dialihkan kepada orang lain. Nah, ini membuat suasana hidup bersama kurang nyaman, kurang enak. Iya. Tapi kalau ngerumpi itu tentunya nggak fair juga ya Romo ya, nggak adil. Tidak adil karena tidak langsung disampaikan ke yang bersangkutan begitu ya Romo. Ya benar, ini tidak memperbaiki situasi tapi justru memperkeruh suasana. Karena dengan tambahan-tambahan yang tadi pengalaman-pengalaman personal supaya tidak diungkap kelemahan saya, maka saya ungkapkan kepada yang lain. Iya, Nah, itu akhirnya menjatuhkan yang sesama. Nah, ini oleh Yesus dihindari. Bahkan kita sebagai orang Katolik harus dihentikan. Kita diajak untuk secara personal menunjukkan mana yang benar dan baik. Demikian juga kalau sikap hati kita, kalau ada orang yang mengungkapkan kelemahan dan kerapuan kita, itu perlu bagi kita menerima dengan senang hati. Karena dengan demikian kita akan berkembang dengan lebih baik. Dan itu sesuatu yang kita alami, kita rasakan dalam pengalaman hidup kita. Jadi perlu kerendahan hati juga sebenarnya ya Romo ya. Karena kadang kan mungkin kalau ditegur tidak enak, orang cenderung membela diri atau tidak langsung menerima gitu Romo biasanya. Nah, ini kalau kita bisa menerima dengan baik, justru kita akan tumbuh dan berkembang. Saya mempunyai pengalaman ketika tugas di suatu paroki, saya khotbah pertama di paroki itu, setelah mengamati dan sebagainya, saya siapkan khotbah itu dalam 1 minggu dengan baik teksnya dan sebagainya. Habis khotbah ada seorang ibu yang menyatakan, waktu itu saya masih frater diakon. Frater, khotbah frater nggak menyentuh hidup kami. Wah, itu bagi saya awalnya sudah saya siapkan begitu bagus. Iya, Romo. Tapi akhirnya nggak menyentuh hidup kami. Karena pengalaman yang aktual kami alami nggak digarap dalam khotbah itu.
Saya katakan terima kasih Bu atas sebenarnya. masukannya itu, ini atas cinta Ibu. Mas saya memang berpikir, setelah saya cek lagi teks khotbah saya, memang benar, itu hanya secara teori, mau mengungkapkan apa yang saya ketahui tentang kitab suci dan sebagainya, lupa menyinggung pengalaman aktual umat. Nah dari situ akhirnya saya berubah, dan memang Ibu itu konsekuen. Minggu berikutnya, itulah prater yang saya inginkan, yang kami inginkan. Nah di situ yang kita sadari bahwa ungkapan orang lain menunjukkan kekurangan itu bukan berarti mau menjatuhkan. Iya, Romo. Tapi justru kita mendapatkan suatu keyakinan pola hidup yang akhirnya menunjukkan kebenaran yang membawa kita kepada suatu perkembangan yang luar biasa. Perkembangan semakin dewasa, Romo ya. Semakin dewasa, dan juga dalam Injil hari ini kan kita disadarkan bahwa kita membentuk suatu persaudaraan atas dasar iman dan kasih. Maka tadi diungkapkan oleh Tuhan Yesus cukup jelas, kalau ada saudaramu berbuat salah, tegurlah empat mata. Itu bukan kalau ada sesamamu, tapi saudaramu. Memang itu ada suatu pemahaman yang bagi kita mendasar. Sesama itu memang kita membentuk kelompok dalam kebersamaan itu. Tapi kalau kita menyebutkan sesama, itu diri kita masih ada di luar pribadi mereka. Memang setara bersama dengan kita, tapi itu di luar relasi kita, di luar diri kita. Nah kalau saudara, itu kan menjadi bagian hidup. Kamu saudaraku, kamu menjadi bagian hidupku, dan aku menjadi saudaramu, bagian hidupmu. Ya, kedekatannya lebih dibandingkan sesama. Kedekatan ada unsur afeksi, unsur kasih, tapi juga di sini ada suatu kesatuan hati yang begitu kental. Maka kita sebagai orang beriman, kita ini bukan sesama, kita itu saudara. Seperti dalam lagu-lagu kan juga bisa kita lihat, dalam Yesus kita bersaudara. Nah, persaudaraan itu yang dibentuk karena iman, persekutuan kita. Maka gereja di KAJ ini juga kita rumuskan dengan gereja sebagai persekutuan yang hidup, yang berkembang, aktif, dan di situ ada suatu interaksi, saling memperhatikan dan saling mengembangkan satu sama lain. Itu sebenarnya yang mau dibentuk oleh Yesus di dalam bacaan Injil melalui Matius hari ini. Kita diajak membentuk persekutuan atas dasar iman dan kasih, dan persekutuan itu saling memperhatikan, saling meneguhkan, saling membimbing, sehingga kalau ada yang salah, itu ditunjukkan kesalahannya. Ya, Romo. Apakah artinya kita juga disarankan untuk memiliki komunitas-komunitas yang ya katakanlah sesuai dengan kita, yang bisa membantu kehidupan rohani kita, Romo? Yang jelas bahwa komunitas itu menjadi suatu pola hidup yang akan menyatukan kita, menggerakkan kita, istilahnya juga akan memberikan suatu spiritualitas tertentu dalam hidup kita. Namun yang perlu kita kembangkan yang lebih dahulu, komunitas rohani dalam keluarga kita. Keluarga Kristiani itu keluarga rohani. Paling terutama keluarga dulu ya, Romo. Ya keluarga. Nanti dari keluarga kita bisa bersama, anggota keluarga menjalin persaudaraan dengan orang-orang sekitar kita. Nah itu nanti kalau kita kembangkan dalam situasi iman itu akhirnya persaudaraan kita akan luas, bukan hanya atas dasar ikatan iman saja. Nah seperti juga ungkapan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Dia ungkapkan, sebenarnya saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah membedakan orang. Nah Tuhan tidak pernah membedakan orang, maka kita dalam relasi dengan semua orang itu saudara bagi kita. Nah itu akhirnya kita dengan konteks ini bisa mengembangkan suatu kegembiraan, kebahagiaan di tengah masyarakat, dan komunitas kita juga akhirnya mewarnai, menggarami situasi hidup bersama itu. Iya, menarik, Romo. Jadi pertama-tama keluarga kita yang terdekat dulu ya, Romo ya, baru keluar dari situ. Kemudian Romo kembali lagi, saya tertarik tentang hal menegur ya, Romo ya. Itu kalau kita sudah menegur empat mata gitu, tapi kemudian masih saja tidak didengarkan gitu ya, kita sudah menilai bahwa ya salah gitu kan, melanggar dari yang
Tuhan tentukan gitu. Itu apakah ada ketentuannya atau sarannya berapa kali sih kita boleh menegur lagi gitu, Romo? Kalau menegur mereka itu bagi kita tidak ada perbatasan. Karena teguran itu juga ungkapan kasih dan kita mencintai tanpa batas. Ya, Romo. Maka kita juga menegur, seandainya dia menerima atau kita ditegur juga kita terima, kita akan berkembang dengan baik. Tapi Amin, kalau Romo. tidak ya bukan kesalahan kita untuk membawa mereka pada perkembangan yang lebih baik. Lalu yang kedua juga kalau kita bisa saling mengingatkan seperti ini, budaya itu akannya menjadi budaya hidup bersama. Dengan demikian nanti akan terkembangkan situasi saling memperhatikan, saling mengoreksi dalam situasi yang positif, yaitu membantu supaya hidup lebih benar, lebih baik. Amin, Romo. Nah, itu akan menjadi kekayaan hidup bersama dan ini Ya, Romo. kehadiran kita juga akan dirindukan oleh banyak orang. Ya. Itu. Mungkin sebelum menegur kita juga harus berdoa dulu ya, Romo ya, supaya kita siap menegurnya dengan bahasa yang baik, kemudian yang ditegur juga mampu untuk mendengar dan menerima. Ya, Romo, kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama dan kedua tentang bacaan liturgi kita hari ini. Mungkin Romo, agar kita tetap ingat pesan yang diberikan firman Tuhan hari ini, apakah boleh diberikan poin-poin kesimpulan, Romo? Terima kasih sahabat Oase Katolik, Rohani Katolik yang terkasih. Melalui sabda hari ini kita disadarkan bahwa kita ini mempunyai suatu komunitas rohani yang disatukan dalam iman, maka kita menjadi saudara satu sama lain. Dan keselamatan kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Keselamatan itu ya juga tanggung jawab kita bersama, maka kita juga saling mengingatkan, saling menegur kalau ada kerapuhan dan kelemahan, dan teguran bagi kita itu ungkapan kasih. Kalau kita mencintai dengan tulus, pasti kita akan juga melakukan dan menerima teguran itu juga dengan tulus. Dan itu akan membuat suasana hidup kita akan selalu bahagia, dan juga kita akan merasakan tidak akan ada lagi konflik antar kita, karena semua sudah menghidupi yang benar dan yang baik. Amin. Terima kasih, Romo. Semoga kita selalu bisa membentuk keluarga dan komunitas yang solid, yang bersama-sama terus memperbaiki kerapuan dan kelemahan kita lewat teguran yang merupakan ungkapan kasih tadi ya, Romo ya. Iya. Semoga permenungan iman kita hari ini dapat menjadi berkat bagi sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Romo, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Baiklah, kita berdua harus pamit undur diri dari perjumpaan kita hari ini. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Romo, kita tutup permenungan iman kita hari ini dengan doa dan berkat penutup yang akan diberikan oleh Romo. Silakan, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersyukur pada Tuhan atas sabdanya hari ini, dan kita mohon berkat untuk kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda pada hari ini. Semoga berkat anugerah-Mu yang sedemikian besar itu dapat bertumbuh dalam iman dan hidup kami, agar kami dapat layak mendapatkan bagian di dalam kehidupan yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas kehadirannya di studio, memberikan permenungan iman untuk kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Para sahabat, kami ucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Salam damai sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.